Tim gabungan TNI melaksanakan operasi skala besar di wilayah hutan pegunungan Papua setelah menerima laporan intelijen terbaru mengenai lokasi markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Dalam operasi yang dikategorikan sebagai pengerahan taktis darat terbesar sepanjang bulan ini, sebanyak 12 mobil taktis dikerahkan untuk menembus jalur hutan yang selama ini dikenal sebagai akses paling sulit dan berbahaya di kawasan tersebut. Operasi dimulai sejak dini hari ketika konvoi kendaraan taktis bergerak dari pos depan menuju titik masuk yang telah dipetakan oleh tim intelijen. Pengamanan berlapis diterapkan sejak awal, termasuk pengawalan senjata berat, drone pemantau, serta pasukan infanteri yang disebar pada beberapa sektor untuk mencegah serangan penyergapan. Sumber lapangan menyebutkan bahwa mobil-mobil taktis tersebut dipilih karena mampu melewati medan ekstrim berupa tanjakan terjal, lumpur dalam, hingga jalur dengan pepohonan rapat yang sebelumnya hanya dapat dilewati pasukan berjalan kaki. Sasaran utama operasi ini adalah satu kawasan yang teridentifikasi sebagai titik konsentrasi aktivitas KKB yang menurut laporan telah digunakan sebagai lokasi perencanaan serangan terhadap aparat dan warga setempat. Komando operasi memastikan bahwa pengerahan armada besar ini dilakukan setelah memastikan jalur aman dari jebakan ranjau rakitan yang beberapa kali ditemukan pada operasi sebelum-sebelumnya. Pejabat Komando Darat menyatakan bahwa operasi dilakukan secara terkoordinasi dan terukur untuk meminimalkan risiko terhadap pasukan. Meskipun demikian, pihak TNI menegaskan bahwa pergerakan mobil taktis ke dalam hutan bukanlah misi rutin karena memerlukan kesiapan logistik besar dan koordinasi sistem senjata jarak dekat maupun jarak jauh. Sejumlah laporan awal dari titik depan mengonfirmasi bahwa pasukan sudah memasuki zona yang lebih dekat dengan wilayah yang diduga menjadi pusat pergerakan KKB. Indikasi aktivitas kelompok bersenjata mulai terdeteksi dari suara tembakan jarak jauh serta pergerakan mencurigakan di beberapa lereng bukit. Namun TNI memastikan bahwa seluruh pasukan dalam kondisi siap tempur dan pergerakan kendaraan taktis terus dilanjutkan untuk menekan ruang gerak kelompok tersebut. Operasi ini menjadi salah satu langkah paling agresif dalam upaya mengejar aktor bersenjata yang selama ini berpindah dari satu lokasi persembunyian ke lokasi lain, memanfaatkan medan hutan yang luas. Dengan pengerahan kendaraan taktis dan kekuatan pasukan yang besar, komando berharap dapat memutus jalur mobilitas KKB dan menguasai titik strategis yang selama ini dijadikan markas. Gerakan konvoi TNI yang terdiri dari 12 mobil taktis memasuki fase kedua operasi setelah berhasil melewati jalur hutan utama yang sebelumnya dinilai sebagai titik paling rawan serangan penyergapan. Pada tahap ini, pasukan mulai memperkecil jarak menuju area yang dipetakan sebagai wilayah inti aktivitas KKB. Beberapa unit infanteri ringan ditempatkan di sisi kiri dan kanan jalur untuk membuka koridor aman bagi kendaraan serta melakukan identifikasi cepat terhadap kemungkinan ancaman dari arah ketinggian. Tim drone yang beroperasi dari pos taktis di belakang konvoi melaporkan peningkatan aktivitas visual berupa pergerakan kelompok kecil di beberapa titik tepi hutan. Meskipun tidak ada tembakan langsung pada tahap awal, komando menginstruksikan agar unit penembak runduk disebar pada beberapa sektor untuk mengamati arah bukit yang diduga menjadi titik pemantauan KKB. Laporan awal dari pengintaian udara menunjukkan adanya struktur bangunan kayu berukuran kecil dan jejak aktivitas manusia yang cukup segar di sekitar jalur yang dilalui pasukan. Sekitar 1 jam setelah memasuki zona operasi tingkat 2, satuan terdepan konvoi menerima suara tembakan jarak jauh yang berasal dari arah timur laut. Pasukan langsung melakukan pembagian formasi, di mana beberapa mobil taktis diposisikan sebagai tameng penutup sementara. Kelompok lain menurunkan pasukan untuk mengejar sumber tembakan. Komando memastikan bahwa seluruh tindakan penanggulangan dilakukan sesuai prosedur agar mobil taktis tidak terjebak dalam serangan silang. Unit komunikasi mencatat bahwa pola tembakan yang terdengar berasal dari senjata laras panjang dengan intensitas rendah yang menunjukkan bahwa kelompok pelaku tidak sedang melakukan serangan besar, melainkan percobaan penghalangan atau pengalihan. Skenario tersebut telah diantisipasi oleh tim operasi karena KKB diketahui kerap menggunakan pola tembakan pengganggu.
untuk memperlambat laju pasukan. Kendati demikian, komando lapangan tidak menghentikan pergerakan dan memilih untuk tetap mendorong mobil taktis ke arah target sambil menurunkan satuan kecil untuk membersihkan jalur samping. Di sektor barat, tim penyapu menemukan beberapa lubang kamuflase serta bekas tempat beristirahat yang diduga baru ditinggalkan beberapa jam sebelum pasukan tiba. Indikasi ini mengindikasikan bahwa kelompok tersebut mengetahui adanya pergerakan operasi besar dan mencoba memindahkan sebagian personil mereka lebih dalam ke hutan. Tim intelijen kemudian memperluas area pemindaian menggunakan drone untuk mendeteksi arah pelarian. Menghadapi situasi ini, komando mengeluarkan instruksi untuk mempercepat pergerakan konvoi tanpa mengurangi kewaspadaan. Mobil taktis berlapis baja naik ke medan berbatu menuju jalur hutan berikutnya. Sementara tim penyapu tetap berada di belakang untuk memastikan tidak ada unit yang tertinggal atau terpisah dari formasi utama. Dalam laporan taktis yang dikirim ke pos komando, disebutkan bahwa pasukan kini hanya berjarak beberapa kilometer dari area yang diyakini sebagai pusat struktur markas KKB. Ketika pasukan terus bergerak, beberapa sensor kendaraan mendeteksi adanya gangguan sinyal di beberapa titik yang diduga akibat penggunaan perangkat pengacau sederhana. Meski tidak menyebabkan kegagalan navigasi, gangguan tersebut menjadi indikasi kuat bahwa KKB mulai menyadari kedatangan pasukan dan berusaha memperlambat proses pengepungan. Memasuki ring luar area yang teridentifikasi sebagai markas KKB, pasukan TNI mulai menghadapi pola perlawanan lebih terstruktur dibandingkan fase sebelumnya. Drone pemantau yang terbang rendah mengonfirmasi adanya sejumlah titik kubu kecil, jalur lari, serta beberapa pos pengintaian tersembunyi yang dibangun dari material kayu dan semak lebat. Informasi tersebut langsung dikirim ke komando konvoi untuk menentukan formasi penyerbuan berikutnya. Pada jarak sekitar 800 meter dari titik konsentrasi utama, satuan terdepan menerima tembakan intens dengan pola tembakan bertubi-tubi dari arah pepohonan rapat. Tembakan tersebut memaksa mobil taktis terdepan mengambil posisi berlindung sementara, pasukan turun dan membentuk perimeter pertahanan awal. Sementara itu, mobil taktis di bagian tengah memajukan senjata pendukung untuk memberikan tembakan balasan terukur ke arah titik yang terdeteksi sebagai sumber tembakan. Benturan di sektor ini berlangsung selama beberapa menit, dengan KKB mencoba memanfaatkan posisi tinggi di balik pohon dan lereng untuk memberikan tekanan kepada pasukan. Namun TNI memilih pendekatan taktis dengan tidak membalas sembarangan. Komando memberi instruksi untuk melakukan penekanan titik demi titik menggunakan kombinasi tembakan darat dan pantauan drone untuk memastikan akurasi sasaran. Metode ini terbukti efektif ketika beberapa titik tembak lawan berhasil dilumpuhkan tanpa membuat pasukan harus masuk terlalu dekat dengan area rentan jebakan. Di sisi kanan formasi, tim penyergap menemukan jalur lari yang telah dipersiapkan kelompok bersenjata. Jalur ini dipenuhi ranting patah dan jejak kaki yang menunjukkan bahwa sebagian anggota KKB berusaha bergerak lebih dalam ke hutan atau menuju struktur kayu yang berada di elevasi lebih tinggi. Pemindaian cepat terhadap jalur tersebut menghasilkan keputusan untuk menutup akses menggunakan 2 unit mobil taktis, sekaligus menurunkan regu kecil untuk menghentikan potensi penyebaran lawan ke arah sektor yang tidak terpantau. Di sektor timur, sebuah temuan penting dilaporkan. Tim penilai medan menemukan 2 bunker kecil yang ditutup menggunakan daun dan tanah lembab. Kedua bunker tersebut menyimpan perlengkapan campuran seperti amunisi, makanan kering, serta beberapa perangkat komunikasi sederhana. Penemuan ini memperkuat dugaan intelijen bahwa wilayah tersebut memang merupakan salah satu area pendukung utama bagi aktivitas KKB, bukan sekedar tempat singgah sementara. Konflik memuncak ketika satu unit TNI yang melakukan pembersihan sektor kiri menerima tembakan bertubi-tubi dari jarak menengah. Perlawanan tersebut memicu pertukaran tembakan intens yang mengharuskan mobil taktis memberikan perlindungan maksimal untuk mengevakuasi salah satu anggota yang terkena serpihan kayu akibat tembakan peluru. Setelah posisi lawan diketahui, satuan penembak runduk mulai mengambil alih dan menekan titik tembak hingga kelompok bersenjata di posisi tersebut dipaksa mundur. Menyadari bahwa pertahanan luar KKB mulai melemah, komando lapangan mengeluarkan perintah peningkatan tekanan ke seluruh sektor. Mobil taktis bergerak maju secara bertahap sambil menurunkan pasukan di beberapa titik untuk memperluas jaringan perimeter. Beberapa anggota KKB terlihat mencoba melarikan diri ke arah bukit lain, namun jalur tersebut telah terpantau drone, sehingga pergerakan mereka mudah diidentifikasi. Setelah pertahanan ring luar berhasil dilumpuhkan, pasukan TNI memasuki tahap paling menentukan dari seluruh operasi, penyerbuan langsung ke inti markas KKB.
Informasi intelijen yang dikirim melalui drone dan unit pengintai menyebutkan bahwa pusat aktivitas kelompok berada di area datar kecil di tengah cekungan hutan dengan beberapa bangunan kayu yang digunakan sebagai tempat rapat, penyimpanan logistik, serta titik koordinasi komunikasi. Karena lokasi ini merupakan pusat komando KKB, Komando Operasi mempertebal pengamanan dengan menurunkan pasukan tambahan dari formasi belakang. Sebelum mobil taktis bergerak maju, beberapa regu infanteri diterjunkan lebih dulu untuk mengamankan perimeter dalam jarak menengah. Taktik ini dipilih untuk mengantisipasi jebakan peledak dan taktik penghadangan jarak dekat yang selama ini menjadi ciri perlawanan KKB. Tim penjinak ranco melakukan pemeriksaan jalur dan menemukan 3 perangkat jebakan sederhana berbahan pipa paralon dan kabel pemicu. Semua perangkat berhasil dinonaktifkan tanpa insiden. Begitu jalur dinyatakan aman, 2 unit mobil taktis utama bergerak menuju pusat markas dengan formasi berlapis. Baru beberapa ratus meter mendekat, pasukan menerima serangan langsung berupa tembakan intens dari arah bangunan kayu utama. KKB mencoba mempertahankan posisi dengan menggunakan celah-celah dinding kayu sebagai titik tembak, disertai upaya mengalihkan perhatian pasukan dengan tembakan dari 2 sisi lereng. Meski serangan cukup deras, perlindungan mobil taktis memungkinkan pasukan bertahan sambil mengambil posisi untuk membalas tembakan secara terukur. Komando Operasi kemudian memerintahkan unit penembak runduk mengunci titik-titik tembak yang paling aktif, sementara mobil taktis memajukan senjata pendukung untuk memberikan tekanan langsung ke arah bangunan pusat. Dalam waktu beberapa menit, beberapa titik tembak lawan berhasil direduksi, membuat perlawanan mulai kehilangan koordinasi. Di sisi kanan formasi, tim penyerbu mendekati bangunan pendukung yang tampak seperti tempat penyimpanan logistik. Ketika diperiksa, ruangan tersebut kosong dan sebagian peralatan ditinggalkan dalam keadaan terburu-buru. Terdapat jejak yang menunjukkan bahwa beberapa anggota KKB baru saja lari meninggalkan lokasi ketika melihat pasukan semakin mendekat. Sementara itu, di sisi kiri operasi, drone memantau 3 individu bersenjata yang berlari ke arah pepohonan rapat. Diduga berupaya melarikan diri melalui jalur alternatif. Komando segera menurunkan regu cepat untuk menutup jalur tersebut, memastikan tidak ada anggota kelompok inti yang lolos dari pengepungan. Penyerbuan ke bangunan utama berlangsung dalam waktu singkat namun intens. Pasukan masuk dengan formasi bertahap untuk menghindari jebakan sudut ruang dan potensi serangan jarak dekat. Setelah memastikan lantai pertama aman, pasukan memeriksa seluruh ruangan dan menemukan beberapa dokumen kasar, peta jalur hutan, serta beberapa perangkat komunikasi. Tidak ditemukan lagi perlawanan berarti di dalam bangunan tersebut. Setelah seluruh bangunan utama dan bangunan pendukung diperiksa, komando mengkonfirmasi bahwa area markas KKB berhasil dikuasai sepenuhnya. Pasukan kemudian melakukan penyisiran lanjutan di radius beberapa ratus meter untuk memastikan tidak ada anggota kelompok yang bersembunyi atau kembali melakukan serangan dadakan.